Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tugas week 14, yaitu yang pertama ada membuat soal liabilitas jangka pendek, yang kedua ada membuat soal provisi, yang ketiga membuat soal kontingensi, dan yang keempat mencari laporan keuangan perusahaan terbuka yang memuat informasi tentang liabilitas jangka pendek, provisi, dan kontingensi. Kemudian menjelaskan apa saja yang termasuk ke dalam liabilitas jangka pendek, provisi, dan kontingensi dari perusahaan tersebut. Perkenalkan, saya Mazia Nyelta dengan MP Mahir 281. Di sini di soal pertama ada soal liabilitas jangka pendek. Jadi pada PT Sinar Utama merupakan perusahaan distributor elektronik yang menutup buku akuntansinya setiap tanggal 31 Desember. Jadi ini ada beberapa ringkasan dan transaksi perusahaan selama kuartal terakhir tahun 2025. Di tanggal 1 Oktober 2025 membeli peralatan kantor seharga 200 juta dengan menerbitkan utang wesel berbunga 12% per tahun dengan jangka waktu 6 bulan. Yang kedua ada tanggal 15 November 2025 membeli barang dagangan secara kredit dari pemasok sebesar 85 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Hingga 31 Desember 2025 utang ini belum dibayar dan telah melewati masa potongan. Yang ketiga ada Desember 2025 selama 1 bulan melakukan penjualan tunai senilai 330 juta. Nah, jumlah 330 juta ini sudah termasuk PPN sebesar 10%. Pajak tersebut baru akan disetorkan ke kas negara pada bulan Januari 2026. Selanjutnya ada tanggal 10 Desember tahun 2025 menerima uang muka sebesar 45 juta dari pelanggan untuk kontrak perawatan AC selama 3 bulan. Jadi Desember 2025, Januari, dan Februari 2026. Jadi perusahaan ini mencatat sebagai pendapatan diterima di muka hingga 31 Desember 2025, jasa untuk bulan Desember telah diselesaikan. Yang terakhir ada 31 Desember 2025, yaitu gaji karyawan untuk bulan Desember totalnya adalah 40 juta. Dari jumlah tersebut, perusahaan memotong PPh pasal 21 sebesar 5% yang harus disetorkan ke kantor pajak bulan depan. Sisa gaji bersih baru akan ditransfer ke rekening karyawan pada tanggal 2 Januari 2026. Pertanyaannya yang pertama, hitunglah rincian masing-masing akun liabilitas jangka pendek yang harus disesuaikan atau diakui per 31 Desember 2025. Yang kedua, buatlah tabel ringkasan laporan posisi keuangan neraca khusus bagian total liabilitas jangka pendek PT Sinar Utama per 31 Desember 2025. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 1, yaitu hitunglah rincian masing-masing akun liabilitas jangka pendek yang harus disesuaikan atau diakui per 31 Desember 2025. Jadi yang pertama, utang wesel itu memiliki 200 juta yang dibuat pada 1 Oktober 2025 dengan jangka waktu 6 bulan. Karena jatuh temponya masih dalam waktu kurang dari 1 tahun, maka saldo utang wesel ini diakui sebagai liabilitas jangka pendek. Yang kedua ada utang bunga atas utang wesel yang harus diakui meskipun belum dibayar. Jadi perhitungannya 200 juta dikali 12% dikali 3/12 hasilnya 6 juta. Jadi perusahaan harus mengakui utang bunga sebesar 6 juta karena bunga tersebut sudah menjadi kewajiban hingga akhir tahun. Yang ketiga ada utang usaha yang berasal dari pembelian barang secara kredit yang sampai 31 Desember 2025 belum dibayar. Karena kan masa potongannya udah berakhir, maka utang tetap dicatat sebesar nominalnya yaitu 85 juta. Yang keempat ada utang PPN. Pada bulan Desember, perusahaan itu melakukan penjualan sebesar 330 juta yang sudah termasuk PPN 10%. Oleh karena itu, nilai penjualannya harus dipisahkan antara pendapatan dan pajak yang menjadi kewajiban perusahaan negara. Jadi, penjualan sebelum PPN 330 juta dibagi 1,10 sama dengan 300 juta. PPN yang harus disetor 330 juta dikurangi dengan 300 juta, yaitu 30 juta.
Jadi, utang PPN yang harus diakui sebesar 30 juta. Selanjutnya ada pendapatan diterima di muka. Pada tanggal 10 Desember yang tadi, perusahaan itu menerima uang muka sebesar 45 juta untuk jasa selama 3 bulan. Jadi nilai tersebut berarti 15 per bulan. Karena pada bulan Desember perusahaan sudah memberikan jasa selama 1 bulan, maka pendapatan yang sudah diakui adalah 15 juta. Sisanya yang masih menjadi kewajiban untuk Januari dan Februari adalah 15 dikali 2, jadi totalnya 30 juta. Jadi saldo pendapatan diterima di muka ini yang masih menjadi liabilitas sebesar 30 juta. Selanjutnya, utang PPh pasal 21. Pada tanggal 31 Desember, terdapat beban gaji sebesar 40 juta yang belum dibayarkan. Dari jumlah tersebut, perusahaan memotong PPh pasal 21 sebesar 5%. Jadi 5% dikali 40 juta sama dengan 2 juta. Jadi, jumlah tersebut menjadi kewajiban perusahaan kepada pemerintah sehingga diakui sebagai utang PPh 21. Yang terakhir ada utang gaji. Setelah dipotong PPh 21 sebesar 2 juta, sisa gaji yang harus dibayarkan kepada karyawan adalah 40 juta dikurangi hasil utang PPh pasal 21 yaitu 2 juta sama dengan 38 juta. Oleh karena itu, perusahaan mengakui utang gaji sebesar 38 juta. Perkenalkan, saya Tommy Avel Armando dengan 3 digit NPM terakhir 260. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas jawaban nomor 2, yang B yaitu penyusunan laporan fungsi keuangan khusus bagian liabilitas jangka pendek untuk PT Sinar Utama per 31 Desember 2025. Nah, berdasarkan transaksi yang diberikan pada soal itu ada beberapa akun yang diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek karena kewajibannya itu harus diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Nah, akun pertama itu adalah utang usaha sebesar 85 juta. Nah, ini berasal dari pembelian barang dagang secara kredit pada tanggal 15 November 2025 yang sampai akhir tahun belum dibayar. Akun kedua adalah utang wesel sebesar 200 juta, yaitu utang ini timbul karena perusahaan itu membeli peralatan kantor dengan menerbitkan wesel berbunga yang jatuh tempo dalam 6 bulan. Akun ketiga ada utang bunga sebesar 6 juta. Nilai ini merupakan akrual bunga wesel dari tanggal 1 Oktober sampai 31 Desember atau selama 3 bulan. Perhitungannya yaitu 200 juta dikalikan 12% dikalikan 3 per 12. Kemudian akun berikutnya ada utang PPN sebesar 30 juta. Jumlah ini berasal dari PPN yang dipungut dari penjualan tunai selama bulan Desember dan baru akan disetorkan pada Januari 2026. Selanjutnya ada akun pendapatan diterima di muka sebesar 30 juta. Awalnya perusahaan itu nerima uang 45 juta untuk kontrak jasa selama 3 bulan. Karena jasa bulan Desember itu sudah diselesaikan, maka 15 juta itu diakui sebagai pendapatan, sehingga sisa kewajiban yang masih harus dibayar itu jadi 30 juta. Kemudian ada akun utang gaji sebesar 38 juta. Nilai ini itu merupakan gaji bersih yang masih harus dibayarkan kepada karyawan pada tanggal 2 Januari 2026. Dan akun yang terakhir adalah utang PPN pasal 21 sebesar 2 juta yang asalnya itu dari potongan pajak penghasilan karyawan sebesar 5% dari total gaji sebesar 40 juta itu tadi. Nah, setelah seluruh akun liabilitas jangka pendek dijumlahkan, diperoleh total liabilitas jangka pendeknya itu sebesar 391 juta. Nah, dengan demikian pada laporan posisi keuangan PT Sinar Utama per 31 Desember 2025, kewajiban jangka pendek totalnya itu adalah yang harus dilaporkan 391 juta. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fazal Nabila dengan NIM terakhir masa 2. Nah, jadi pertama cari dulu beban amortasi per tahunnya. Nah, harga perolehan itu kan 800 juta dibagi masa manfaat 10 tahun, ketemu 80 juta per tahun. Lalu untuk langkah keduanya itu karena asetnya sudah dipakai selama 3 tahun, dari tahun 2024 sampai tahun 2026, berarti total akumulasi otomatisnya adalah 240 juta rupiah. Nah, angka akhir di highlight kotak kuning tuh atau merah. Jadi terakhir tuh tinggal kurangin aja harga perolehan awal dengan akumulasinya. Jadi 800 juta itu dikurangin 240 juta. Nah, hasilnya nilai tercatat aset kita per 31 Desember adalah 560 juta rupiah.
Perkenalkan, nama saya Salwa Snafida dengan NPM terakhir 388. Jadi pada kasus ini, PT Sinar Nusantara menerima gugatan hukum dari mantan pelanggannya pada tanggal 10 November tahun 2025. Nilai gugatan yang diajukan adalah sebesar 500 juta. Pada tanggal 31 Desember 2025, tim hukum perusahaan melakukan evaluasi terhadap kasus tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi, kemungkinan perusahaan kalah dalam gugatan hanya sebesar 30%. Selain itu, jumlah kerugian yang mungkin terjadi belum dapat diestimasi secara andal karena proses persidangan masih berada pada tahap awal. Jadi berdasarkan informasi yang tadi, perusahaan itu harus menentukan perlakuan akuntansi yang tepat terhadap gugatan tersebut sesuai dengan ketentuan mengenai kontingensi. Jadi, berdasarkan kasus yang diberikan, perusahaan tidak perlu mengakui kewajiban ataupun membuat jurnal akuntansi. Hal ini karena kemungkinan perusahaan kalah dalam gugatan hanya 30%, sehingga tidak memenuhi kriteria probable atau kemungkinan besar terjadi. Selain itu, nilai kerugian yang mungkin timbul juga belum dapat diestimasi secara andal karena kedua syarat tersebut tidak terpenuhi. Maka kasus ini dikategorikan sebagai liabilitas kontingensi. Perlakuan akuntansi yang tepat adalah mengungkapkan informasi mengenai gugatan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan tanpa mencatat jurnal apapun. Tujuan pengungkapan ini tuh agar pengguna laporan keuangan mengetahui adanya risiko yang mungkin dihadapi perusahaan di masa mendatang. Jadi kasus ini tuh merupakan liabilitas kontingensi yang hanya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan dan tidak diakui sebagai kewajiban dalam laporan posisi keuangan. Selanjutnya menjelaskan mengenai liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek adalah kewajiban perusahaan yang harus dilunasi dalam waktu kurang dari 1 tahun atau dalam satu siklus operasi perusahaan. Beberapa akun yang termasuk liabilitas jangka pendek antara lain utang usaha, yaitu kewajiban kepada pemasok akibat pembelian barang atau jasa secara kredit. Selanjutnya ada utang pajak yang merupakan kewajiban perusahaan kepada pemerintah atas pajak yang masih harus dibayar. Selain itu, terdapat beberapa akrual, yaitu biaya yang sudah terjadi tetapi belum dibayarkan pada akhir periode, seperti gaji karyawan, listrik, dan biaya operasional lainnya. Ada juga utang dividen, yaitu dividen yang telah diumumkan kepada pemegang saham tetapi belum dibayarkan oleh perusahaan. Selanjutnya ada beberapa akun liabilitas jangka pendek lainnya. Pertama, ada pinjaman jangka pendek, yaitu pinjaman dari bank atau lembaga keuangan yang harus dilunasi dalam waktu kurang dari 1 tahun. Kemudian terdapat bagian lancar liabilitas jangka panjang, yaitu bagian dari utang jangka panjang yang jatuh tempo dan harus dibayar dalam 1 tahun berikutnya. Selain itu, ada liabilitas imbalan kerja jangka pendek yang mencakup bonus, insentif, dan hak karyawan lainnya yang akan dibayarkan dalam waktu dekat. Dari akun-akun tersebut dapat diadresi bahwa liabilitas jangka pendek sangat penting karena berkaitan dengan kebutuhan operasional sehari-hari perusahaan. Nama saya Nana Mika, NPM akhir 394. Di sini saya akan menjelaskan tentang akun-akun yang termasuk provisi pada perusahaan. Provisi adalah kewajiban yang dimiliki perusahaan akibat peristiwa masa lalu. Tetapi jumlah atau waktu pelunasannya itu belum dapat ditentukan secara pasti. Provisi diakui apabila perusahaan memiliki kewajiban yang kemungkinan besar akan menimbulkan pengeluaran di masa depan dan jumlahnya tidak dapat diestimasi secara andal. Nah, contoh akun provisi yang pertama, provisi imbalan kerja, yaitu kewajiban atas pesangon dan pensiun karyawan. Provisi garansi produk, yaitu estimasi biaya perbaikan atau pergantian produk. Dan yang ketiga, provisi gugatan hukum, yaitu estimasi kewajiban akibat tuntutan hukum. Dan yang keempat ada provisi restorasi aset, itu estimasi biaya pembongkaran aset dan pemulihan lingkungan. Nah, akun provisi menunjukkan kewajiban yang mudah yang masih berupa estimasi tapi berpotensi menimbulkan pengeluaran di masa yang akan datang.